Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti fenomenal dan teraktual hari ini. Ada Ruben Onsu yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar mengejutkan datang dari Ruben Onsu. Di tengah polemiknya dengan Sarwendah yang memanas, baru-baru ini Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan dirinya sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana. Kabar tersebut dibenarkan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pernyataannya, AKP Joko mengatakan bahwa setelah melalui proses penyelidikan panjang sejak Agustus 2025 lalu, Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya resmi menaikkan status Ruben Onsu dari terlapor menjadi tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti kuat dan memeriksa lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Terkait perkara tersebut, Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun bergerak cepat. Minggu depan, Ruben Onsu dijadwalkan akan dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan perdana dengan status barunya sebagai tersangka. RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kapan, Pak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Seperti diketahui, Ruben Onsu sempat dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2025 silam atas dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi dengan pelapor berinisial P dan korban berinisial DM. Kasus ini bermula dari penawaran kerjasama atau investasi bisnis jual beli produk oleh Ruben Onsu kepada korban DM. Korban telah menyerahkan modal sesuai kesepakatan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, keuntungan yang dijanjikan tidak didapatkan dan modal awal juga tidak dikembalikan di Besti. Lalu bagaimana reaksi Sarwendah mengetahui kabar tersebut? Akankah menjadi angin segar bagi pihak Sarwendah yang saat ini juga berseteru dengannya? Selanjutnya ada informasi menarik lainnya, mulai dari El Rumi yang dituding melakukan pelecehan seksual hingga Nikita Mirzani yang menagih hutang Giorgio senilai 200 juta rupiah. Seperti apa informasi selengkapnya? Langsung saja, ini dia.
Besti jagat maya dihebohkan dengan sebuah pengakuan dari seorang netizen di platform Threads. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun anonim menceritakan pengalaman yang diklaim terjadi setelah dirinya bepergian bersama dua orang berinisial EJR dan NB. Setelah kisah tersebut beredar luas di media sosial, netizen pun penasaran mengenai sosok EJR yang disebut-sebut sebagai aktor muda yang terkenal dan tinggal di kawasan Pondok Indah. Dalam unggahannya, pemilik akun juga menyebutkan ada seseorang yang berinisial NB yang ikut bersama dirinya dan EJR sebelum dugaan pelecehan seksual terjadi. Ironisnya, sang terduga korban mengaku aksi keji itu dilancarkan dengan memaksa korban menghirup asap dari alat hisap yang disebut mengandung zat berbahaya, yang mengakibatkan sang korban mengalami mual, tubuh melemah, sulit membuka mata, hingga kehilangan kemampuan mengontrol gerakan tubuh secara normal. Dengan menyebut inisial EJR, sontak saja publik berasumsi bahwa pria yang dimaksud sang korban adalah El Rumi. Meskipun sebagian netizen masih mencoba membantah bahwa itu suami Syifa Haju, namun di sisi lain kode yang diklaim korban mengarah kepadanya. Lantas, benarkah El Rumi tega melakukan pelecehan kepada wanita tersebut? Mengingat sampai saat ini baik El Rumi maupun pihak kepolisian atau pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait inisial artis tersebut. Besti, baru-baru ini publik dikejutkan oleh perseteruan yang melibatkan Emma Waroka dan Melanie Ricardo. Semua bermula ketika Emma Waroka secara gamblang menyinggung nama Melanie Ricardo dalam sebuah konten reaction di akun media sosialnya. Banyak lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Makanan untuk Papio mana? Aduh, gue malu dengernya, Mel. Makanan untuk Papio. Aduh, malu banget. Aduh, aku malu. Dagingnya masuk kantong sampah. Aduh, malu banget. Steak suka bikin daging-dagingan. Stik ya Allah. Papio mana? Aku suka bikin steak, suka bikin daging-dagingan. Ya Allah. Melanie Ricardo nampaknya tak terima dengan konten Emma Waroka yang membawa-bawa nama Melanie Ricardo dalam hubungan Sarwenda dengan Giorgio itu. Lantas membuatnya tak kuasa menahan diri hingga akhirnya buka suara meluruskan permasalahan tersebut. Bukannya meredam emosi kedua belah pihak, justru saling klaim dan klarifikasi tersebut berbuntut panjang. Hingga perang argumen lewat konten-konten di akun pribadi masing-masing nih Besti. Emma Waroka melalui unggahannya dengan tegas membantah bahwa dirinya sengaja menyenggol Melanie Ricardo. Lantas, benarkah ini hanya kesalahpahaman? Atau ada unsur lain yang mendasari perseteruan keduanya? Di tengah hubungannya dengan Sarwenda yang kembali jadi bahan perbincangan hangat, nama Giorgio juga lagi-lagi jadi bahan sorotan netizen. Bukan lagi soal statusnya sebagai CEO yang memiliki gurita bisnis, melainkan dirinya yang diduga punya hutang ratusan juta rupiah ke Nikita Mirzani. Semua itu diungkap langsung oleh Nikita Mirzani di akun media sosial pribadinya yang dikelola adminnya. Dalam unggahan tersebut, Nikita mengungkap jika beberapa waktu silam, ia pernah menyelamatkan Giorgio dari kasus penyalahgunaan narkotika. Berkat bantuannya senilai 200 juta rupiah, Giorgio bisa lepas dari jeratan hukum yang serius. Setelah bertahun-tahun uang tersebut tidak dikembalikan, akhirnya Nikita Mirzani meminta itikat baik dari Giorgio untuk mengembalikan sejumlah uang tersebut. Benarkah Giorgio punya hutang sebanyak itu ke Nikita Mirzani? Mengingat beberapa waktu belakangan, Gio mengaku sebagai CEO dan bahkan dengan terang-terangan membeberkan gurita bisnisnya di berbagai lini. Ataukah ini narasi yang sengaja dibuat untuk menghancurkan reputasi sang CEO? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.